Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini selalu sehat ya. Kita masuk ke subtema 4 ya, masih di tema 6 Bahasa Indonesia. Di subtema 4 ini kita akan membahas tentang menghemat energi. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membutuhkan yang namanya energi. Kita selalu memanfaatkan energi, ya. Entah itu energi air, entah itu listrik, ya. Setiap hari dalam kehidupan kita selalu membutuhkan energi. Nah, agar sumber energi tetap tersedia, maka kita harus melakukan yang namanya penghematan. Ada beberapa cara untuk menghemat energi, misalnya dengan menggunakan air dan listrik secukupnya, atau dengan berjalan kaki atau naik sepeda ketika kita berangkat ke sekolah, ya. Dan banyak lagi cara-cara kita dalam menghemat energi. Menghemat energi listrik di sekolah ya, kita akan bahas yang di sekolah. Sekolah itu adalah tempat kita untuk belajar ya. Seluruh kegiatan atau hampir kegiatan belajar di sekolah itu banyak yang menggunakan energi listrik yang cukup besar ya. Apalagi pada saat pembelajaran daring seperti ini ya, itu butuh energi listrik ya, karena Bapak Ibu guru sedikit-sedikit pasti ngecas laptopnya, mengecas HP-nya ya, karena segala pembelajaran dilakukan lewat HP dan juga laptop. Jadi membutuhkan energi listrik yang cukup banyak ya selama pembelajaran daring ini. Tidak belajar daring pun sama membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Mulai dari siswa, guru, kemudian staf administrasi seperti TU, kemudian OB-OB ya, itu semuanya menggunakan listrik setiap harinya. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk penghematan agar sumber energi ini tetap tersedia ya. Nah, beberapa cara menghemat penggunaan energi di listrik itu salah satunya adalah ketika pagi siswa membuka hordeng kelas ya, kemudian membuka jendelanya, jadi buka hordeng, buka kelas. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk menghemat energi listrik ya. Dengan dibuka hordeng, secara otomatis cahaya matahari akan masuk ke dalam kelas sehingga kita tidak memerlukan yang namanya lampu ya. Jadi cukup penerangannya dari matahari ya, yang masuk melalui jendela-jendela. Kemudian kita buka jendela ya. Kalau tadi hordengnya sudah kita buka jendelanya. Nah, ini akan menghemat yang namanya kipas angin ya, energi listrik kipas ya. Kenapa? Karena dengan kita buka jendela ya, maka udara dari luar itu akan masuk. Jadi kita tidak perlu menghidupkan kipas angin ya, sudah suasana belajarnya sudah adem ya, karena ada udara masuk melalui jendela-jendela yang kita buka. Kemudian penghematan air misalnya. Penghematan air misalnya menyiram tanaman di depan kelas, kan ada taman tuh. Nah, kita menyiramnya misalnya menggunakan teko khusus untuk menyiram tanaman. Kita gunakan itu ya, karena dengan seperti itu kita tidak membuang-buang air ya. Kemudian kita bisa menggunakan air secukupnya. Jadi sehingga pemakaian air juga menjadi lebih hemat. Selanjutnya menyusun cerita dari kata kunci. Kita beberapa waktu yang lalu sudah pernah membuat cerita ya. Sudah kalian kumpul juga, sudah Ibu cek ya.
Nah, untuk menyusun cerita itu yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu kata kunci yang ada di dalam teks yang telah kita baca. Nah, kata-kata kunci ini merupakan kata-kata yang berkaitan dengan tema yang membentuk sebuah informasi. Kemudian setelah menemukan kata kunci, selanjutnya adalah menyusun cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Jadi menyusun cerita itu, susunlah cerita itu dengan kata-kata baku, efektif, supaya yang baca itu paham gitu. Jangan menggunakan kata-kata yang sulit, yang tidak baku, nanti yang baca tidak paham ya. Nah, berikut ada beberapa contoh, misalnya kunci untuk menyusun cerita, misalnya tentunya yang berkaitan dengan sumber energi ya. Contoh 1, energi, kemudian hemat, pemborosan, kewajiban, listrik. Nah, dari kata-kata kunci inilah terus nanti kita buat menjadi sebuah cerita. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Nah, informasi tentang penghematan energi itu dapat kita peroleh dari gambar. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Masih ingat ya kata tanya ya? Kita sudah belajar nih tentang kata tanya. Misalnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian masih ingat juga lah tentunya ya, makna dari apa itu menanyakan tentang apa, di mana menanyakan tentang apa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, pertama adalah amati terlebih dahulu gambar yang tersedia dengan seksama. Kemudian baru catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Nah, perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Jadi begitu ya cara menemukan informasi dari gambar. Maka yang pertama adalah amati gambarnya terlebih dahulu, kemudian catat informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Kemudian perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Baiklah anak-anak, materi bahasa di subtema 4 sampai sini dulu ya. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak.